Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Erwansyah, NIM 119140078 dari kelas A STRE. Di sini akan menjelaskan untuk latihan praktikum mengenai doubling list. Baik, untuk soal situ diminta membuatkan inputan berupa list yang dapat memisahkan yang diberi pivot untuk memisahkan sisi kiri dan sisi kanan dan memunculkan output berupa rata dari nilai pemisah antara dua list tersebut. Oke, jadi di sini kita membuat struct node ya untuk doubling listnya. Untuk node trap yaitu node yang sebelum, dan untuk node next itu node yang akan sesudah. Saya membuat konstruktor untuk node yang baru yang kita isikan integer dengan nama value yang berisikan data wrapnya kita isikan dengan null, next diisikan dengan null ptr juga. Lanjut ke kelas. Di sini kelas untuk inisiasinya kita buat doubling list. Untuk preparednya dia node head untuk menuju ke pointer awalnya dan juga node tail untuk pointer yang di akhirnya. Lanjut ke public. Untuk public di sini doubling listnya menggunakan kita set juga headnya itu null ptr dan juga tailnya null ptr. Lanjut untuk void. Sini voidnya kita inisiasikan dengan insert first, memakai integer file untuk nilainya nanti. Jadi node new node-nya untuk membuat node barunya. Di situ ada kondisi apabila node kosong, dia akan menuju langsung ke bagian akhir. Dan apabila tidak kosong, sini apabila tidak kosong maka head tersebut, node tersebut akan menuju ke head-nya yang untuk awal. Lalu head tersebut akan menuju ke previous-nya, maka head tersebut akan diinisiasikan sebagai new node. Lanjut untuk void insert last di sini kita menggunakan integer val juga untuk value-nya. Nah, sama untuk membuat new node barunya. Di sini kondisi apabila node kosong, list kosong ya, list kosong maka head-nya akan menuju ke tail sebagai akhirnya. Dan apabila list tidak kosong, maka di sini new node-nya akan menuju ke previous, ditujukan sebagai tail, kemudian tail akan menunjukkan next, di set sebagai new node, maka tailnya adalah new node itu sendiri. Lanjut di sini buat fungsi mencari node yang berdasarkan nilai tertentu atau pivotnya. Nah, di sini terjadi kondisi perulangan apabila nilai ditemukan. Mencari apabila nilai ditemukan, maka returnnya akan menuju ke dump. Nah, dan apabila kondisi tidak ditemukan, maka return akan diset sebagai null ptr, seperti itu. Lanjut kita membuat void sini untuk menampilkan hasil ya, pembagian dari pivot, yaitu list dibagi ke sebelah kiri dan sebelah kanan nantinya. Nah, di sini node lib di sini untuk pivot menuju ke previousnya. Jadi node kirinya sebelum pivot ya. Selanjutnya kita inisiasikan juga node untuk right di bagian sebelah kanan. Jadi node kanannya untuk pivot sebelah kanan. Nah, lanjut untuk menghitung rata-rata ya, dan mencetak listnya di sebelah kiri. Itu integer lab sum kita set 0 dan juga lab count-nya kita set 0 juga. Di out buka kurung terjadi perulangan untuk sebelah kiri sini. Maka outnya adalah lab menuju ke data. Cetak data di dalam node tersebut. Selanjutnya let sum, yaitu lab akan ditambahkan, akan dijumlahkan untuk sebelah kirinya. Lalu lab count dijumlahkan untuk elemen di setiap elemen yang sudah dibagi ke pivot sebelah kirinya. Apabila lab menuju ke prep-nya masih terdapat
not lagi, maka kita tambahkan koma di sini. Maka labnya akan menuju ke preview. Dilanjutkan tutup kurung. Kondisi di atas, kemudian akan dicetak nilai rata-rata dari bilangan yang telah dikumpulkan untuk sebelah kiri dalam bilangan bulat. Apabila tidak ada pivot yang di sebelah kiri, maka yang dihasilkan adalah 0. Seperti itu. Lanjut untuk integer di sebelah kanan. Kita inisiasikan dengan right sum diset sebagai 0 dan right count diset sebagai 0 juga. Siot buka kurung. Jadi perulangan juga apabila right di sini sebelah kanan. Maka saat mencetak data node-nya itu adalah right menuju ke data. Dan juga akan terjadi mentotalkan jumlah data yang ada di kanan. Selanjutnya menambahkan jumlah elemen yang di sebelah kanan kali ini. Dan juga terjadi kondisi apabila right menuju ke next masih ada node yang akan dipindahkan ke sebelah kanan, maka kita beri tanda koma di sini. Nah, untuk right-nya itu right menuju ke next. Cout tutup kurung. Jadi kondisi lagi di sini. Apabila right on, ya right sum-nya dibagi dengan right count. Itu untuk menghitung rata-rata dan mencetak list di sebelah kanan seperti itu. Dan apabila rata-rata ditempelkan juga dengan nilai bilangan bulat, apabila tidak ada pivot di sebelah kanannya, maka akan dicetak 0. Sama seperti yang sebelah kiri tadi. Kemudian di sini untuk proses utama, menambahkan elemen dalam list dan mencetak hasilnya, kita buat void proses seperti itu. Yang terdapat integer n, integer array, dan juga integer pivot value sebagai nilai dari pivotnya nantinya. Jadi perulangan di sini untuk index genap, insert burst-nya, kita akan masukkan ke sebelah kiri karena menuju ke insert burst ya. Dan untuk indeks yang ganjil, maka kita akan masukkan ke insert last atau masuk di akhir dalam array tersebut. Langsung ke pivot untuk search atau mencari nilai yang kita masukkan nantinya sebagai pivot. Untuk menampilkan pivot, kita akan cetak di sebelah kiri dan kanan. Dan selain nilai yang kita inputkan yang berada di luar list, maka kita akan masuk ke atau siotnya berupa 0 seperti itu. Ini untuk integer main-nya. Integer n, kita masukkan n sebagai banyaknya list yang ingin kita inputkan, kemudian menginputkan banyaknya list sesuai jumlah yang kita inputkan di awal. Kemudian kita akan memasukkan value, pivot value sebagai patokan untuk mencari bagian sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, dilanjutkan di sini kita membuat objek untuk doubling list yang kita inisiasikan dengan list, kemudian memanggil fungsi list tersebut ke dalam fungsi proses yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kita coba running. Sebagai contoh, seperti yang di modul praktikum, ada 7. Kita masukkan angkanya, ada 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu pivot yang ingin kita cari yaitu 4. Nah, program akan membuat list yang berada di sebelah kiri yaitu 6, 7, 5, 3, 1. Dan rata-rata dari list tersebut adalah 4. Sedangkan list di sebelah kanan adalah 2. Maka rata-rata adalah 2 juga. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk praktikum mengenai doubling list kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.